Selamat malam saudara, salam sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam surat Filipi, Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Saudara, satu hal yang sangat mengherankan. Sebab Rasul Paulus menulis surat kepada sidang jemaat di Filipi. Pada saat itu dia bukan berada di dalam sebuah pesta yang meriah. Dia bukan berada dalam satu suasana yang menyenangkan atau situasi yang menggembirakan, tapi justru dia berada di dalam penjara. Yang seharusnya keadaan pada waktu itu adalah keadaan yang sangat menyedihkan hidupnya. Keadaan yang membatasi kebebasannya. Keadaan yang membuat dia tidak mempunyai kebebasan untuk bertindak leluasa karena di dalam penjara dijaga dengan ketat. Tapi justru dari dalam penjara itu keluarlah surat yang mengatakan kepada jemaat Filipi dan juga kepada kita hari ini supaya kita senantiasa hidup di dalam sukacita. Sebab besar sekali rahasianya bagi orang yang senantiasa bersukacita. Karena dengan bersukacita di dalam segala keadaan, itu artinya kita menerima apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Kita mensyukuri setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita hanya mensyukuri hal-hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi itu bukan maunya Tuhan bagi kita. Sebab Tuhan mau kita belajar dalam segala situasi, dalam segala keadaan, kita harus senantiasa bersukacita. Tanda bahwa kita menerima segala sesuatu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita percaya Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, anak-anaknya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri di dunia ini. Kadang-kadang memang dalam situasi tertentu kita merasa bahwa kita hanya seorang diri. Dan seolah-olah bahwa Tuhan itu telah meninggalkan kehidupan kita. Kita kadang-kadang merasa kesepian dan kita merasa bahwa tidak ada orang yang dimana kita dapat mencurahkan isi hati kita. Padahal sebenarnya Tuhan itu menanti kita untuk mencurahkan isi hati kita kepada Dia. Dan tempat pencurahan isi hati yang paling baik adalah kepada Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena daripada Dialah datang pertolongan kita. Biar mata kita selalu tertuju kepada Tuhan. Pada waktu kita mengalami situasi yang sangat sulit, biar mata kita selalu tertuju kepada Tuhan. Karena dari Dialah datang pertolongan kita. Itu sebabnya di dalam segala hal kita belajar untuk bersukacita. Karena sukacita juga menyangkut kesehatan tubuh kita. Kalau kita selalu bersukacita, berarti tidak ada tekanan di dalam saraf-saraf atau pembuluh darah otak kita. Bagian yang lain berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau berkata obat itu sudah berarti sudah sakit. Tapi jangan sampai kita tunggu sakit baru kita bergembira. Dalam keadaan yang sehat kita harus selalu bersukacita. Apapun yang terjadi, kita terima itu sebagai bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan akan mendidik kita. Sebagai anaknya, pasti Dia akan mendidik kita.
Dan didikan pada awalnya itu tidak mengenakan kita. Didikan pada awalnya itu kadang-kadang menyedihkan hati kita. Tapi kalau kita mengerti bahwa seorang bapak yang baik pasti akan memperhatikan anaknya dan mendidik anaknya, mengarahkan anaknya untuk menjadi manusia yang baik untuk masa depan. Bapak menginginkan anaknya itu mengikuti apa yang dia mau, karena dia mau anaknya itu mencapai satu masa depan yang begitu baik, begitu indah. Sedemikian dengan Bapa Surgawi. Kadang-kadang dia harus menertibkan kita, mendisiplinkan kita. Waktu disiplin itu datang, kadang-kadang kita rasa itu membatasi segala kegiatan kita, membatasi perasaan kita, membatasi kehendak kita, sehingga kita tidak bisa melakukan apa yang kita mau, tapi kita hanya bisa melakukan apa yang Allah mau. Sebab apabila kita sungguh-sungguh mau menjadi anak Allah, dengan sendirinya kita harus melepaskan diri daripada kesukaan-kesukaan akan perkara-perkara dunia. Dan itu kadang-kadang menyakitkan kita. Kesukaan-kesukaan kita yang lama, yang bebas, yang tidak terikat, yang tidak terkendali, itu harus kita lepaskan. Dan kita mulai mengarahkan hidup kita ke dalam kendalinya Tuhan kita, supaya kita benar-benar menjadi anak yang patuh. Dalam hal itu, tunjukkanlah sukacita kita. Pada saat kita bersukacita, saudaraku, berarti kita dengan rela menerima teguran Allah. Paulus dalam penjara bukan karena kesalahannya. Paulus dipenjara karena memberitakan Injil. Harusnya Paulus kecewa. Nah, harusnya Paulus mempersalahkan Tuhan. Kenapa aku dalam penjara sedangkan aku melakukan tugas yang Engkau berikan kepadaku? Harusnya Engkau membela aku dan Engkau tidak akan membiarkan aku masuk dalam penjara, kan untuk hal itu Engkau lebih daripada sanggup untuk mencegah aku masuk dalam penjara. Tetapi kenapa Engkau membiarkan aku masuk dalam penjara? Nah, ini kadang-kadang saudara, kita mau hidup ke Kristenan kita itu berjalan mulus. Semulus kita mengendarai kendaraan di jalan tol, di jalan yang beraspal hot mix, licin. Tapi kadang-kadang Tuhan justru membawa kita ke jalan yang berbatu-batu, Via Dolorosa, jalan yang penuh onak dan duri. Supaya apa? Supaya kita lebih berhati-hati dalam kehidupan kita. Kecelakaan yang terjadi paling banyak justru di jalan tol, jalan yang licin, yang beraspal yang licin, sehingga menyebabkan kita bisa mengantuk karena saking licinnya, saking tenangnya kendaraan yang kita kendarai. Tapi kalau di jalan berbatu-batu, otomatis kita mempunyai perhatian dan kecepatan pergerakan kita pun kita kurangi, sehingga kita akan terhindar dari banyak kecelakaan. Dan Allah ingin hal itu terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita menjalani kehidupan kita ini dengan sangat hati-hati dalam dunia ini. Hati-hati di dalam soal berkata-kata, hati-hati dalam soal berpikir, hati-hati di dalam kehendak kita. Kita harus belajar apakah kehendak kita ini adalah kehendaknya Allah. Apa yang kita pikirkan ini sesuai dengan pikiran Allah. Dan apa yang kita katakan ini sesuai dengan apa kata Allah. Itu sebabnya saudara, Rasul Paulus sekalipun dia bisa saja mempersalahkan Allah, tapi dia tidak ingin mempersalahkan Allah. Dia menerima semua bagian itu merupakan bahagian pengajaran Allah bagi dia untuk turut menderita bersama Kristus. Setiap orang yang mau mengikuti Tuhan, Alkitab berkata, angkatlah salibmu dan turutlah aku. Pikulah salibmu. Salib melambangkan penderitaan. Tapi ingat bahwa salib yang sesungguhnya itu dipikul oleh Tuhan Yesus Kristus.
Dan kalau kita dikatakan angkatlah salib dan ikutlah aku, itu sebagian daripada beratnya salib itu sudah dipikul oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia mengajar kita untuk memikul salib, tapi bukan salib yang terlalu berat untuk kita pikul. Karena pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Itu kita harus mengerti. Kalau di dalam pencobaan saudara bersuka cita dan senantiasa, saudara berkata mana mungkin. Tapi saya ingin berkata kepada saudara, belajarlah bersuka cita, supaya saudara punya tubuh bisa sehat, wajah bisa cerah, saudara bisa awet muda, karena saudara selalu bersuka cita menghadapi apa saja. Karena satu hal, bahwa kita tahu Allah kita tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Dulu saya banyak pikiran, dulu saya banyak sekali mengkhawatirkan berbagai masalah. Waktu saya memulai pelayanan di sini penuh dengan kesulitan, penuh dengan kekurangan makan dan sebagainya. Dan saya berpikir, walaupun kadang-kadang saya berpikir sendiri, tidak membagikan kepikiran saya dan istri saya. Karena saya rasa percuma bagi dengan dia, pasti dia juga tidak bisa memberikan solusi. Maka kadang-kadang saya harus berpikir sendiri, merenung sendiri, cari jalan sendiri. Tapi akhirnya saya ketemu, saudaraku, bahwa Yesus menanti kita. Kalau kita masuk dalam situasi tertentu, itu berarti kan Tuhan yang membawa kita. Seperti Daniel menyembah Allah, tapi dibuang ke dalam gua singa. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Daniel melihat kekuasaan Tuhan. Daniel melihat kemuliaan Tuhan. Daniel melihat kedahsyatan Tuhan dalam melindungi dia. Sehingga singa tidak menekan Daniel. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak bersalah apa-apa karena mereka dijebak oleh orang musuh-musuh mereka. Artinya mereka dibuang ke dalam dapur api. Raja sendiri tidak menghendaki hal itu dan raja juga terjebak. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam dapur api kelihatan mereka tidak sengsara. Bahkan raja yang membuang mereka berkata, bukankah tadi kita membuang 3 orang ke dalam dapur api, tapi aku melihat ada 4 orang, satulah anak manusia. Raja yang kafir bisa melihat bahwa ada yang menemani ketiga orang itu, dialah Tuhan. Jadi api tidak menghanguskan mereka karena adanya Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang seberat apapun, persoalan yang sudah alami, apapun pencobaan itu, menurut manusia yang lain yang tidak percaya Tuhan, itu barangkali persoalan atau pencobaan yang sangat berat kalau mereka alami hal itu. Tapi bagi kita orang yang percaya Tuhan, apapun persoalan kita tahu bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari persoalan kita. Kasih Tuhan kepada kita lebih besar dari apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya bersuka cita senantiasa. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Dia. Kalau Dia mengasihi kita, Dia akan mendidik kita. Bahkan bila perlu Dia akan menghajar kita apabila kita salah. Seorang ayah yang tidak menghajar anaknya kalau anaknya bersalah, itu berarti bukan anak kandungnya. Dia masa bodoh saja karena bukan anak kandungku, ya terserah menjadi apa. Tetapi kalau Allah memandang kita sebagai anaknya yang sungguh, yang telah menerima tebusan darah dari Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan di dalam kita mengalir darah daripada Yesus Kristus, maka Dia pasti akan mengajar kita kalau kita salah. Tidak salah pun Dia mendidik kita. Dia akan duduk bersama kita duduk bersama Dia, dan Dia mulai mengajar kita. Dia menegur kita, menasihati kita, membuka jalan bagi kita, dan menyuruh kita melakukan sesuatu yang mungkin tidak seturut dengan kehendak kita. Tetapi karena sebagai anak yang taat, kita harus melakukan hal itu.
Sebab itu saudara, milikilah hati yang penuh dengan sukacita. Milikilah hati yang penuh sukacita. Karena kalau kita membaca keadaan di surga, itu di sana tidak ada kesedihan, tidak ada air mata, tidak ada duka cita. Yang di surga suasananya hanya penuh dengan sukacita, kegembiraan, puji-pujian dan penyembahan. Dan kita kan akan masuk ke sana. Makanya dari sekarang kita belajarlah bersuka cita. Supaya waktu kita masuk dalam kerajaan Bapa, kita bertemu dengan Bapa, bertemu dengan saudara-saudara kita yang mendahului kita di sana, kita sudah bisa menyesuaikan diri karena kita sudah hidup dalam sukacita di dalam dunia ini. Dan kita lebih hebat. Kenapa? Karena di surga mereka bersuka cita karena sudah tidak ada lagi pencobaan, tidak ada lagi rintangan, tantangan, masalah. Tapi kita ini sudah mengalami masalah-masalah itu dan kita tetap bersuka cita. Itu maunya Tuhan. Jadi hiduplah dengan sukacita senantiasa. Saudara-saudara berkata, mana mungkin kalau saya tidak ada makanan, saya tidak ada uang, bagaimana saya bisa bersuka cita? Saudara, dengan bersuka cita justru saudara menarik hati Allah. Karena kadang-kadang Allah memuji kita. Apakah dalam keadaan kekurangan, keadaan ketidakberadaan, apa kita masih bisa bersuka cita? Kalau kita masih bisa bersuka cita, jatuhlah belas kasihan Allah kepada kita. Sehingga dia memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaannya di dalam Kristus. Nah, ini yang kadang-kadang kita salah. Kita ingin dipenuhi dengan berkat dulu, kita ingin dipenuhi dengan segala kehendak kita dulu, baru kita bersuka cita. Tapi bagi Allah itu terbalik, bersuka cita dulu, baru dia memenuhi segala keperluan saudara. Ingat, jangan berpikir tentang Allah dengan cara berpikir saudara sebagai manusia. Karena pikiran manusia itu berbalik dengan pikiran Allah. Tidak searah, tidak sejalan. Sebab itu kita harus memakai pikiran Kristus. Kalau kita selalu memakai pikiran manusia, kita tidak pernah dan tidak akan pernah bisa seiring sejalan dengan Tuhan karena berbeda pendapat. Tapi kita menaklukkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Sehingga apa yang kita pikirkan sesuai dengan apa Tuhan pikirkan. Dari mana kita tahu itu? Ya dari firman. Kita membaca firman, kita merenungkan firman, dan kita tahu itulah pikiran Kristus. Itulah hati Tuhan. Itulah kehendak Tuhan bagi kita. Dan kalau kita turuti apa yang tertulis dalam firman Allah merupakan pikiran Kristus, maka berarti kita bisa seiring sejalan dengan Tuhan. Kalau kita seiring sejalan dengan Tuhan, apakah dia akan membiarkan kita di dalam penderitaan? Sedangkan dia ada di samping kita. Bahkan bukan di samping, di dalam kehidupan kita. Kalau saudara kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus dan Tuhan sudah ada dalam kehidupan kita, apakah kalau kita lapar, dia tidak lapar karena dia dalam kehidupan kita? Saya contoh. Waktu murid-murid menyeberang laut dan menyeberang Danau Galilea. Waktu angin ribut datang, mereka membangunkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menedukkan angin ribut itu. Seandainya Tuhan tidak menedukkan angin ribut dan perahu itu tenggelam, bukankah Yesus juga turut tenggelam? Kalau Yesus ada dalam kehidupan saudara, saudara tidak perlu takut. Belajar percaya sungguh kepada Dia. Saudara tidak akan pernah mengalami hal-hal yang dialami oleh orang yang tidak percaya Tuhan. Saudara tidak akan pernah mengalami tahun-tahun kekeringan,
Awal-awalnya mungkin karena sudah dididik dan diajar dengan hal itu. Supaya di saat-saat tahun kekeringan saudara belajar mengandalkan Tuhan. Tapi apabila saudara sudah lulus dari keadaan seperti itu, selanjutnya saudara berjalan di dalam tahun-tahun keberkatan bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu mendidik kita supaya kita berjalan menurut kehendak-Nya. Alangkah bodohnya kalau kita itu tidak belajar bagaimana pikiran Tuhan, apa maunya Tuhan dengan kehidupan kita, sehingga kita berjalan menurut maunya kita sendiri. Ini yang sangat menyedihkan. Saya sejak umur 12 tahun saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya bersyukur, saudaraku. Saya sungguh percaya kepada Dia, walaupun saya waktu itu tidak mengerti apa itu percaya, saudara. Tapi sejak saya menerima Dia sebagai Tuhan dalam kehidupan saya, walaupun saya belum terlalu mengerti dalam usia semuda itu, tapi kesetiaan saya kepadanya selalu ada dalam hidup ini. Ada satu ketika hampir setahun saya jauh daripada Dia, kurang ibadah. Walaupun saya sebagai sekretaris pemuda, saya mulai menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Sebulan saya masuk sekali, sebulan 2 kali, kadang-kadang tidak masuk. Kadang-kadang hanya pada rapat pemuda karena saya sekretaris, saya harus hadir. Tetapi tidak selamanya jauh, karena Tuhan mengasihi saya dan Dia menarik saya kembali kepada Dia. Dan saya selalu merasakan cintanya dalam kehidupan saya, walaupun saya tahu saya orang berdosa. Sudah dipanggil menjadi hamba Tuhan, sudah mendengar suara panggilan, lepaskan semua itu, ikutlah aku. Tapi saya masih coba bertahan dengan panggilan itu selama 2 tahun. Akhirnya karena Dia mengasihi saya, Dia membawa kepada saya satu situasi yang sulit, dan saya harus mengambil keputusan, ikut Dia atau saya hancur. Dan saya mengambil keputusan, walaupun keputusan yang saya ambil itu bukan keputusan yang final, tidak. Saya masih berusaha untuk berkelit walaupun sudah menyelesaikan pendidikan teologi. Karena saya mempunyai usaha, saya coba memanipulasi dengan Tuhan supaya saya hanya menjadi seorang evangelis, Injil, sehingga saya bisa berjalan keliling di pulau-pulau Halmahera ini untuk menguatkan jemaat-jemaat yang ada pada waktu itu, supaya usaha saya tetap berjalan. Ya, nanti dikelola istri saya. Tapi Tuhan berkehendak lain. Karena saya dibawa dengan cara, kalau boleh saya katakan, agak dengan paksa. Karena pukulan demi pukulan datang yang membuat saya harus datang ke Tobelo. Dan saya tiba di Tobelo, saya tidak enak, saudaraku. Saya datang dalam satu situasi yang sangat buruk saat itu. Karena gereja yang diserahkan kepada saya itu terjadi perpecahan sebelum saya. Dan kira-kira 90% jemaat itu beralih ke gereja yang lain. Bayangkan itu, saudaraku. Saya belum berpengalaman apa-apa. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan membawa saya ke Tobelo itu dengan berbagai cara. Tuhan menggiring saya.
Seolah-olah dia membuat jalan dengan pagar di kiri kanan sehingga selalu berjalan lurus ke depan, mengikuti kehendak, mencapai sasarannya. Dan saya tidak bebas lagi. Sudah begitu sampai di tempat yang dia ingin saya berada, melayani kerjaannya, saya menemukan jemaat yang sudah begitu hancur, tinggal yang tua-tua bersama. Ada juga beberapa orang muda, tidak terlalu banyak. Tapi saya bersyukur pada Tuhan. Saya bertahan. Saya bukan dari latar belakang yang tidak punya sumber keuangan. Tidak. Saya menjadi seorang hamba Tuhan bukan karena saya tidak punya pekerjaan. Saya menjadi hamba Tuhan bukan karena kemauan saya. Saya hanya menyampaikan hal ini supaya sedikit saya memberikan kepada saudara apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya menjadi hamba Tuhan karena saya dipanggil khusus oleh Tuhan. Dipanggil, dipilih, dan dipisahkan. Sehingga penderitaan yang saya alami, kekurangan dan sebagainya di awal-awal pelayanan saya bisa lewati bersama Tuhan. Dan saya bisa melihat banyak mujizat yang Tuhan perbuat untuk memperlihatkan bahwa Dia menyertai kehidupan saya. Kalau saya menceritakan pengalaman saya dalam pelayanan awal itu terlalu panjang, tapi justru di awal-awal pelayanan itulah saya bisa melihat bagaimana tangan Tuhan mengadakan segala keperluan saya. Pelan tapi pasti Dia mulai memberkati kehidupan saya. Sampai akhirnya saya mengalami musibah, kejatuhan dan sebagainya. Itu toh Dia tidak meninggalkan saya. Saya berjuang keras. Dan saya tahu Dia secara diam-diam menyertai saya. Ada beberapa hal yang seharusnya saya itu mengalami hal yang menyusahkan kehidupan saya. Tapi berkali-kali Dia menolong saya, meloloskan saya dari semua hal yang bisa membahayakan kehidupan saya. Makanya walaupun apa yang terjadi, saya tetap mencintai Dia. Kemudian Dia mulai memberkati saya sampai saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Dan semua berkat yang Dia berikan kepada saya, itu karena Dia yang mencintai saya. Saya mencintai Dia, tapi Dia yang lebih dulu mencintai saya. Dia tidak melihat segala kelemahan, kekurangan, dan keburukan saya, tapi Dia melihat saya dengan matanya yang penuh kasih. Hal yang sama berlaku kepada kehidupan saudara. Saudara tidak perlu kecewa dengan perkataan orang, kesingisan orang, penolakan orang. Orang tidak menghargai saudara. Saudara tidak perlu pedulikan itu. Bersukacitalah senantiasa. Karena pada saat-saat seperti itulah saudara bisa melihat kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan saudara. Bangkitlah saudara. Tinggalkanlah kekecewaan, putus asa, amarah, kebencian. Karena kesingisan, penolakan, sindiran yang manusia berikan kepada saudara. Bangun dari semua itu. Arahkan matamu kepada Tuhan. Berikanlah senyum kepada Tuhan. Tandanya saudara menerima semua hal yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saudara berbuat demikian, Tuhan akan memulihkan seluruh
kehidupan saudara. Dan akhirnya saudara akan bertemu dengan satu Tuhan yang luar biasa, yang sangat mengasihi saudara. Yang awalnya mungkin saudara tahu dengan namanya Yesus. Saudara awalnya hanya mengenal dia sebagai Tuhan yang namanya Yesus. Pada akhirnya saudara akan bertemu dengan satu pribadi. Bukan sekedar mengenal lagi, tapi saudara sudah hidup bergaul dengan dia. Saudara bisa mengerti apa kehendaknya bagi saudara. Karena saudara telah melewati jalan yang berbatu-batu bersama dengan dia. Maka saudara bisa dapat mengetahui betapa setianya dia kepada saudara. Betapa dia memperhatikan saudara. Betapa dia mengasihi saudara. Awalnya saudara tidak tahu dia sebagai Tuhan yang namanya Yesus. Tapi akhirnya saudara mengenal dia sebagai satu pribadi yang namanya Yesus, yang sangat mengasihi dan memperhatikan hidup saudara. Apabila, saya ulang sekali lagi, apabila saudara sudah melangkah bersama dengan dia, pada saat dia membawa saudara ke arah jalan yang berbatu-batu, saudara tetap seiring sejalan dengan dia. Maka waktu saudara melewati jalan berbatu-batu, saudara akan bertemu dengan jalan yang lurus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan kehidupan saudara mulai bisa mengenal, membedakan suara dunia dan suara dari pribadi yang mengasihi saudara. Saudara bisa cinta saudara kepadanya semakin hari semakin mendalam, karena saudara dapat merasakan bagaimana dia memperhatikan kehidupan saudara. Yesus tidak pernah meninggalkan kita sampai kapanpun, sepanjang kita tetap setia di depan hadiratnya. Kesusahan, kesukaran yang saudara alami sementara saja. Air mata yang saudara teteskan saat ini sementara saja. Karena perlakuan dari suami, istri, anak, menantumu, mertuamu, saya katakan pada saudara hanya sementara. Karena ada saatnya waktu saudara mengenal dia sebagai satu pribadi dalam kehidupan saudara. Disitulah pertolongan Tuhan akan nyata dalam kehidupan saudara. Tapi kalau saudara masih mengenal dia sebagai Tuhan yang namanya Yesus, saudara belum bisa menikmati kasih-Nya. Kalau saudara hanya bisa menikmati bertemu dengan satu pribadi setelah saudara belajar berjalan bersama-sama dengan dia dalam susah maupun senang, dengan selalu bersyukur dan bersuka cita. Ada saatnya saudara bisa merasakan, kalau saudara menyadari dan coba melihat ke belakang sejenak, bagaimana hidup saudara setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lewat. Pada awal saudara mengenal dia sebagai namanya, mengenal dia sebagai Yesus, sebagai Tuhan. Dan sekarang setelah saudara mengenal dia sebagai satu pribadi, cobalah saudara bandingkan beberapa tahun yang lewat dan saat ada di hadapan saudara sekarang ini. Bagaimana? Saya percaya sangat jauh berbeda. Jauh berbeda, saudaraku. Sehingga saudara akan berkata, terima kasih Bapak. Aku bersyukur aku mengenal satu pribadi yang luar biasa ajaib dalam hidup ini. Pribadi yang tidak pernah membiarkan aku berjalan sendiri. Tatkala aku jatuh, kadang-kadang Engkau mengizinkan aku jatuh, supaya aku bisa merasakan sakitnya karena akibat jatuh. Tapi begitu aku berteriak, Engkau pun mengulurkan tangan-Mu dan memegang tanganku dan mengangkat aku kembali, membangunkan aku kembali, dan berjalan bersama dengan aku kembali. Percayalah pada Tuhan Yesus. Tetaplah percaya kepada Dia. Tetaplah mengasihi Dia. Tetap mengasihi Dia.
tetap dekat dengan Dia. Tidak perlu manusia berkata apa tentang saudara, tetapi tetaplah mengasihi Tuhan Yesus sampai kita bertemu dengan Dia lewat kematian ataupun lewat pelantikan, pengangkatan. Setialah sampai akhir kehidupan kita semua, dan tetaplah bersukacita